Bab 963. Tidak memiliki kemampuan. Suka berpura-pura. Oh, sangat sombong. Louis Lu tiba-tiba ingin tertawa. 3 orang di depan mereka tidak berlevel tinggi. Mereka hanya berada di tahap foundation building. Di antara mereka Bohama Ding adalah yang terendah. Dia baru saja mencapai foundation building. Dan ilmu sedikit lebih baik darinya. Di tengah dan akhir tahap foundation building. Sedangkan pemuda yang berbicara kasar barusan yaitu Wei Tu Deng berada di foundation building tahap akhir. Tingkat mereka berada di bawah pengawasan mata misteri Tao dari Louis Lu. Dan tidak ada yang disembunyikan. Saat ini foundation building tahap akhir Wei Tu Deng ini berani mengatakan, apakah kamu ingin mati, kepada Louis Lu. Seperti semut berkata kepada gajah. Percaya atau tidak, aku menginjakmu. Bukankah itu lelucon? Louis Lu bahkan tidak peduli untuk memperhatikan karakter sekecil itu. Dan tidak mengambil tindakan terhadapnya. Itu adalah penghinaan terhadap diri sendiri. Louis Lu melangkah maju dan dengan cepat melewati mereka bertiga. Dia tidak berhenti, tapi terus bergerak ke arah yang terkunci. Diabaikan 2 kali. Sudut mulut Wei Tu Deng sedikit berkedut. Wajahnya menjadi suram. Dan dia berteriak dengan marah. Nak, tidakkah kamu mendengar aku berbicara denganmu? Berhenti. Louis Lu tidak memperdulikan. Jika bersuara lagi, aku akan menyerahkan statusku dan menghajarmu sampai mati. Mata Wei Tu Deng tampak suram. Ayahmu berkata, kakak Wei Tu Gang, bersabarlah dulu. Mungkin dia memiliki tujuan yang sama dengan kita. Maksudmu, dia juga pergi ke Sekte Suns untuk mengikuti ujian masuk. Kemungkinan ini bisa saja terjadi. Ayahmu mengangguk. Wei Tu Deng terdiam sejenak, melihat punggung Louis Lu. Dia menahan amarahnya dan berkata, untuk saat ini, lepaskan nyawa anak ini. Jika dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam ujian, maka dia memiliki masa depan yang lebih cerah. Jika tidak, aku akan membunuh dia nanti. Kakak Gang luar biasa. Ayahmu menoleh untuk melihat ke arah Bohama Ding dengan sedikit kekaguman. Dan sikapnya segera berubah 180 derajat. Bohama Ding, pelajari lebih banyak dari kakak Gang. Bohama Ding mengangguk, aku akan. Wei Tu Deng meliriknya dengan jijik di wajahnya. Mereka bertiga menjaga jarak dari Louis Lu dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di tempat sekte yang menjulang tinggi, Louis Lu berhenti. Dan mereka bertiga juga berhenti. Tujuannya persis sama. Sekte Suns. Louis Lu mengeluarkan topeng dan memakainya. Melihat ini, ayahmu mengejek dengan suara rendah, anjing lokal dari Kunlun ini benar-benar tahu cara berpura-pura. Orang yang kurang mampu semakin suka berpura-pura. Louis Lu berjalan menuju Sekte Suns. Tetapi 2 murid berpakaian biru menghentikannya. Dan berkata dengan nada dingin. Tingkat kultivasi. Kultivasi. Louis Lu sedikit terkejut. Dia datang untuk membunuh Gorowu. Apa basis kultivasinya? Melihat keraguan-raguannya, salah satu murid berbaju biru berkata dengan tidak sabar, kamu datang untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Sekte Suns kami. Jika kamu tidak menunjukkan kultivasimu terlebih dahulu, bagaimana kami bisa mengizinkanmu masuk? Mendengar ini, Louis Lu mengerti dengan jelas. Ternyata dia ikut ujian masuk Sekte Suns. Karena itu, Louis Lu tidak ingin repot-repot melakukan apapun pada orang-orang ini. Dia menyelinap masuk. Ketika dia melihat Gorowu, dia langsung membunuhnya. Rasakan sendiri. Louis Lu melepaskan nafasnya. Ingin tetap rendah hati. Tapi setelah merasakan nafasnya, keduanya membeku sesaat.
energi refining. Nah, apakah kamu datang ke sini sengaja untuk membuat masalah? Murid berbaju biru yang tidak sabar itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Louis Lu bertanya dengan bingung. Mengapa kamu mengatakan itu? Persyaratan minimum untuk mengikuti ujian masuk adalah mencapai tahap foundation building. Jika kamu tidak memenuhi syarat, kamu baru dapat kembali setelah mencapai tahap foundation building. Murid berbaju biru lainnya berkata dan menjelaskan. Louis Lu menghela nafas dengan emosi. Dunia spiritual benar-benar berbeda dari Kunlun. Jika tahu ini dari awal, aku akan menyamar nafasku. Haha, aku pikir kamu sangat mampu. Ternyata kamu baru sampai tahap energi refining. Dan kamu bahkan belum lulus kualifikasi ujian masuk. Apakah tidak takut ditertawakan? Saat ini Wiftu Deng mencibir dan melangkah maju untuk menunjukkan kultivasinya. Murid berbaju biru itu mengangguk dan berkata, Foundation Building tahap akhir. Ayo masuk. Wiftu Deng berkata dengan hormat, kalian berdua. Aku masih memiliki beberapa keluhan dengan orang ini. Bisakah memberiku sedikit waktu? Dan aku akan segera menyelesaikannya. Saat dia berbicara, Wiftu Deng melirik Louis Lu dengan seringai di wajahnya. Dia belum memberi pelajaran pada Louis Lu. Bocah dari Kunlun ini mengabaikannya berkali-kali. Wiftu Deng sudah kesal. Dia berpikir untuk masuk sekte. Ada banyak kesempatan untuk memberinya pelajaran. Siapa sangka Louis Lu bahkan tidak bisa masuk sekte. Jika membiarkannya lolos kali ini, tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk menangkapnya di masa depan. Murid berbaju biru sedikit mengernyit dan berkata, jangan buang waktu terlalu banyak. Baik, Wiftu Deng menanggapi. Dan baru saja akan memberesi Louis Lu. Tiba-tiba seorang murid berbaju putih keluar dan memberitahu kedua murid berpakaian biru itu. Jangan biarkan siapapun masuk lagi. Mengerti? Kedua murid berbaju biru itu mengangguk. Berbalik dan berkata kepada yang lain, jumlah orang kali ini sudah cukup. Kamu bisa datang ke sini lagi saat ujian masuk berikutnya diadakan. Dengar ini. Wiftu Deng tidak rela memberi pelajaran kepada Louis Lu. Dan berkata dengan cemas, kalian berdua. Bukankah kalian baru saja mengatakan bisa membiarkanku masuk? Aku akan masuk sekarang dan tidak membuang waktu. Lain kali. Wajah kedua murid berbaju biru itu tampak acuh tak acuh. Tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Ketika Ayelmu dan Bohama Ding mendengar ini, mereka menjadi cemas. Tadi Wiftu Deng ingin memberi pelajaran pada Louis Lu membuat mereka tampak senang. Tapi kali ini mereka menjadi marah. Jika bukan karena anjing ini membuang-buang waktu, dia pasti sudah memasuki sekte tadi. Bahkan lebih mustahil bagi Wiftu Deng untuk membiarkan Louis Lu pergi. Namun Louis Lu tetap mengabaikan badut itu. Menatap kedua murid berbaju biru itu. Dan bertanya, kamu kenal Goro Wu? Goro Wu. Begitu namanya keluar. Ekspresi kedua murid berbaju biru itu langsung berubah. Dan mereka berteriak bersamaan, nama tetua Wu itu tabu. Kamu tidak boleh asal menyebutnya. Ekspresi murid berpakaian putih itu juga berubah. Dan tatapan berbahayanya tertuju pada Louis Lu. Ternyata Goro Wu adalah tetua dari sekte Suns. Dan statusnya cukup tinggi. Louis Lu berpikir sejenak dan berkata, aku dari Kunlun. Aku bertemu Penatua Wu beberapa hari yang lalu. Dia merekomendasikanku untuk datang ke sini. Bersambung. Bab 964. Ekspresi aneh. Penatua Wu yang merekomendasikan.
Kedua murid berpakaian biru itu ragu, menoleh untuk melihat murid berpakaian putih itu. Murid berbaju putih itu adalah bawahan Guru Wu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari Kunlun." "Tepat." Dia bisa bersaksi. Louis Lu mengulurkan jarinya ke arah Bohamading. Setidaknya dia memiliki kepribadian yang sederhana dan jujur. Murid berpakaian putih melihat Bohamading tidak pandai berbohong. Jadi dia menjawab, "Aku memang melihatnya keluar dari alam rahasia Kunlun." Murid berbaju putih itu memandang Louis Lu lagi dan bertanya, "Apakah kamu saudara Penatua Wu?" "Tidak. Karena aku sangat berbakat jadi dia menyukaiku." Louis Lu menyangkal. Meskipun dia perlu membuat alasan untuk menyelinap masuk, Louis Lu tidak dapat menerima kalau dia adalah keluarga Guru Wu. Itu adalah penghinaan terhadap kerabat sendiri. Tatapan murid berpakaian putih itu segera menjadi dingin. Dia berteriak, bercanda, "Kamu baru saja berada di tahap energi refining. Bagaimana kamu bisa berani mengatakan bahwa kamu berbakat? Penatua Wu menyukaimu. Oh, lebih baik kamu merasakannya sendiri." Louis Lu menghela nafas, meledak mengunci murid berbaju putih. Ini masih tahap energi refining. Apakah menyenangkan? Murid berbaju putih hendak memarahi dengan marah. Tapi seketika ekspresinya sedikit berubah. Meskipun aura yang Louis Lu berikan hanya pada tahap energi refining. Setelah beberapa saat murid berbaju putih jelas merasakannya tidak lebih lemah dari aura foundation building. Ternyata luar biasa. Murid berbaju putih terdiam. Sebagai murid Guru Wu dia tahu bahwa belum lama ini salah satu badan Dharma Guru pergi ke Kunlun dan dia belum kembali. Pemuda di depannya bisa menyebutkan nama majikannya. Dan dia bilang dia dari Kunlun. Selain itu dia benar-benar luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar direkomendasikan oleh tuannya? Baru-baru ini Guru Wu sedang berlatih. Dan berbaju putih tidak berani asal mengganggunya. Dia merenung sejenak. Murid berpakaian putih itu sedikit menurunkan nadanya dan berkata, "Aku akan mempercayaimu kali ini. Masuklah, tapi aku hanya bisa membiarkanmu masuk untuk penilaian. Apakah kamu bisa mendapatkan persetujuan dari para tetua? Itu tergantung padamu sendiri." "Terima kasih." Louis Lu tersenyum. "Witu Deng, Ayelmu, dan Bohamading tercengang. Benar-benar membiarkan anak ini masuk." Dia juga berkata, "Mengenal tetua dari Sekte Suns." Ayelmu mendekati Bohamading dan berbisik, "Bohamading, bukankah dia mengatakan kalau dirinya memiliki hubungan denganmu? Mengapa kamu tidak mencoba berbicara dengannya agar kita bisa masuk?" Bohamading berkata dengan bodoh, "Tapi, bukankah kamu tidak ingin aku berbicara dengannya?" Ayelmu mengambil lengan bajunya dan mengguncangnya. "Aku tidak tahu dia memiliki hubungan seperti ini sebelumnya. Aku tahu aku salah. Coba pergi bicara dengannya." Bohamading tertegun. Ini adalah pertama kalinya Ayelmu bertingkah seperti bayi bersamanya dengan nada seperti itu. "Oke, aku akan bicara dengannya sekarang. Ketika Dewi yang kusukai menginginkan sesuatu dariku, aku akan membantu." Perasaan ini sangat menyegarkan. Bohamading berlari ke arah Louis Lu dengan bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Lu, bukankah kamu bilang ingin berteman denganku? Aku juga ingin berteman denganmu. Lihat apakah kamu bisa." Louis Lu tahu apa maksud Bohamading. Ekspresinya menjadi aneh. Anjing ini sangat menarik. Murid berbaju putih di samping bertanya, "Temanmu?" Louis Lu tiba-tiba memikirkan bagaimana perasaan orang ini kalau tahu tujuan sebenarnya dia datang ke Sekte Suns. "Kami bertemu di jalan."
Dan kami hanya mengobrol selama beberapa menit. Jadi kami cocok, kata Louis Lu sambil tersenyum. Murid berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, "Masuklah. Terima kasih." Bohama Ding sangat bersemangat, menoleh ke arah Ayel Mu dan berkata, "Ayel, ayolah. Dia setuju kita bisa masuk." "Terima kasih, kakak," kata Ayel Mu dengan gembira. Murid berbaju putih berkata dengan, "Masih terlalu awal untuk memanggil kakak. Lulus ujian masuk dulu. Aku akan bekerja keras." Ayel Mu sangat yakin bahwa selama dia dapat berpartisipasi dalam ujian, dia pasti akan menjadi murid Sekte Suns. Bohama Ding fokus untuk menyombongkan diri dan menatap Ayel Mu dengan penuh harap. Ayel Mu sangat ahli dalam merayu orang dan tahu bagaimana memberi anjing itu rasa manis dengan benar. Dia berkata dengan senyum manis, "Bohama Ding, kamu luar biasa. Aku menjadi semakin menyukaimu. Untuk seekor anjing yang menjilati, kemuliaan apa yang lebih dibanggakan daripada dipuji oleh Dewi?" Mulut Bohama Ding terbuka dan tertawa. Louis Lu tidak bisa berkata apa-apa. Dia bodoh bukan? Wirtu Deng juga ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh murid berbaju putih. Pertama-tama dia melihat ke arah Louis Lu lalu ke arah Wirtu Deng dan bertanya, "Bukankah kalian ada masalah?" Ekspresi Wirtu Deng langsung membeku, merasa sangat menyesal. Bagaimana dia tahu bahwa anjing lokal yang lari dari Kunlun ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menjalin hubungan dengan penatua Sekte Suns? Terlalu dini untuk menyinggung. Saat Wirtu Deng membeku di tempat, Louis Lu mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya dan berkata, "Ini hanya sedikit masalah. Aku orang yang berhati besar dan aku tidak peduli tentang itu." Saat Wirtu Deng mendengar ini, dia menatap Louis Lu dengan heran. Murid berbaju putih tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi dia berkata, "Kalau begitu masalah, bagaimanapun baginya, membiarkan 3 atau 5 orang lagi untuk berpartisipasi dalam penilaian bukanlah masalah besar sama sekali. Itu tidak berarti mereka akan lulus penilaian setelah masuk." Wirtu Deng berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, kakak. Masih terlalu awal berkata seperti itu." Murid berbaju putih itu menjawab dengan dingin. Wirtu Deng memandang Louis Lu lagi, berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih kakak Louis. Kamu adalah panutanku untuk membalas budi." Terlalu awal berkata seperti itu. Louis Lu juga mengucapkan kalimat yang sama. Wirtu Deng terkejut. Dia bisa mengerti murid berpakaian putih mengucapkan kalimat ini. Tapi cukup membingungkan bagi Louis Lu mengatakan kalimat seperti itu. Tapi Wirtu Deng tidak memikirkannya. Seperti Ayel Mu, dia sangat percaya diri selama dia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian. Dia percaya diri akan lulus. Sekarang dia masuk. Tidak peduli apa yang dikatakan Louis Lu. Saat ini ketiga orang malang ini sama sekali tidak menyadari bencana apa yang akan mereka derita. Bersambung.